Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Putri Lutfiani dengan NPM 411-821-911-901-908. Kelas Paralel 3. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Indin Abidin MSI. PowerPoint yang akan saya sampaikan berjudul Olahraga dan Wanita atau isu gender. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin atau menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili, secara umum pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku dalam Women Studies Encyclopedia, dijelaskan juga bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender sangat berpengaruh besar saat peran ataupun tingkah laku yang di proses pembentukannya di masyarakat itu terjadi pembentukan yang mengharuskan. Misalnya perempuan itu harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang sebagai pengasuh anak, pengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa atau macho, mencari nafkah dan maka sering terjadilah ketidakadilan dalam kesetaraan peran ini. Kegiatan olahraga semakin pesat perkembangannya sejalan dengan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Untuk itu perlu suatu kajian yang mendalam. Dilihat dari sudut pandang ilmu dengan kajian khusus kemasyarakatan yaitu sosiologi, khususnya mengenai masalah partisipasi wanita dalam olahraga. Naiknya partisipasi wanita dalam olahraga dapat mengarah pada tingkat struktural dan sosial psikologis, otonomi, asertif, dan pendekatan terhadap tubuh wanita bukan merupakan akibat dari partisipasi olahraga. Namun, hal inilah dapat dicapai jika situasinya dibuat agar bersifat membangun, ditentukan oleh pelatih, ditekankan kepada oleh pelatih, pemain, orang tua, dan kelompoknya. Nah, dalam peningkatan prestasi, untuk kegiatan olahraga, memang pada zaman dahulu itu, kegiatan olahraga pada kaum wanita sangat amat tidak biasa. Karena menurut pendapat dari beberapa ahli di Jerman, ada yang mengatakan bahwa bertahun-tahun atau berabad-abad kegiatan olahraga itu hanya milik laki-laki. Dalam yang dikemukakan oleh secara estetik bahwa laki-laki perlu di bidang dalam olahraga ini milik laki-laki dan perempuan tempatnya hanya di rumah. Nah, sebagai itu, sebagaimana mestinya memang pada zaman itu olahraga ini dikhususkan untuk kaum laki-laki sehingga memang banyak yang sangat tidak wajar jika perempuan ikut dalam olahragaan tersebut. Kemudian peningkatan partisipasinya. Nah, seiring perkembangan zaman, pendapat-pendapat seperti yang dikemukakan uh, secara perlahan, beberapa tahun terakhir banyak partisipasi wanita dalam Olimpiade. Bahkan banyak olahragawan wanita yang berprestasi menyamai prestasi olahragawan pria. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan pun sejak tahun 1869 sampai 1980 terjadi perkembangan partisipasi wanita dalam bidang olahraga. Informasi yang berkaitan dengan keikutsertaan wanita dalam cabang olahraga yang menekankan pada body contact masih minim. Salah satu hasil penelitian yang dibuat oleh Davis Sutresna
dalam bukunya halaman 4 tahun 2012 mengindikasikan bahwa sikap wanita terhadap jenis olahraga keras body contact masih sangat rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pada umumnya memang wanita kurang menyukai cabang-cabang olahraga yang syarat dengan kekerasan fisik. Penelitian ini pun secara berturut-turut dilakukan oleh Brett Mayer, menginformasikan bahwa pada tingkat kompetisi yang lebih tinggi, baik atlet laki-laki maupun wanita telah mengarah pada partisipasi yang lebih jauh meningkat. Wah, emang betul ya. Kadang wanita-wanita ini kurang menyukai cabang olahraga. Jadi mengapa pada zaman dahulu itu lebih olahraga itu milik laki-laki. Nah, kemudian ada poin yang kedua yaitu kesempatan baru. Apabila dilihat dalam periode sebelumnya, wanita memiliki peran yang relatif tinggi. Hal ini terbukti dengan semakin luasnya kesempatan baru bagi wanita untuk kegiatan-kegiatan yang dulunya lebih didominasikan oleh kaum pria. Dalam kajian sosiologi, yaitu ilmu yang merupakan bagian objek mempelajari dari yang sekelompok, objek penting dari pola masalah-masalah masyarakat, kehidupan dalam suatu sehingga masyarakat, kajian sosial ilmu wanita ini dikaji. Wanita masyarakat bagian adalah dari itu dapat dilihat dari wanita melaksanakan hak dan kewajibannya. Kewajibannya suatu peranan sesuai peranan dengan mencakup kedudukannya ada 3 hal. Yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Nah, yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jadi memang peranan dan kewajiban untuk mencakup suatu kesempatan-kesempatan baru itu harus meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Kemudian konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu tersebut, kemudian perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakatnya, dan mungkin memang harus terstruktur adanya. Nah, begitulah akan mengembangkan kesempatan-kesempatan baru yang ada. Kemudian dalam dunia olahraga, ketimpang ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung saja yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional. Nah, masyarakat Indonesia ini dalam olahraganya masih kuat dengan konsep kalah dan menang. Bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan semua atlet dengan atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh status terlebih peranannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang atau karena tidak memang kalah start dalam proses pemindahan olahraga wanita. Kemudian poin C yaitu keterlibatan wanita dalam olahraga. Perkembangan terlibatnya kaum wanita dalam olahraga yaitu karena mulai berkembangnya pola pikir masyarakat terhadap keikutsertaan wanita dalam olahraga. Dikemukakan oleh Fleskin bahwa munculnya gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki mendorong kaum wanita dari segala kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan dalam kegiatan olahraga. Memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi ya untuk dari zaman ke zaman memang perkembangannya sangat melesat. Bahkan sampai sekarang pun banyak atlet-atlet wanita yang sudah menjuarai dan prestasi untuk dibawa ke negara Indonesia. Dan tidak hanya di luar negeri saja, di Indonesia pun memiliki banyak atlet-atlet wanita yang berkembang melesat tinggi untuk mencapai prestasi.
Adanya perubahan tatanan budaya dalam masyarakat ditandai dengan mulainya pemberian nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kehidupan keluarga, olahraga bahkan dijadikan alat untuk menyamakan derajatnya yang selama ini selalu dibedakan perihal kemampuan fisiknya. Jadi inilah yang disebut isu gender ya, kadang-kadang dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, padahal kebanyakan justru wanita ini tuh banyak prestasinya. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan seharusnya. Nah, pada era emansipasi wanita sekarang ini, wanita bebas mengekspresikan diri tanpa adanya batasan dari siapapun. Dalam berbagai bidang kehidupan, wanita telah mampu memegang peranan yang penting, baik di bidang politik, sosial, budaya, dan olahraga. Bidang olahraga yang dulunya menjadi milik kaum maskulinitas, saat ini wanita sudah menjadi bagian di dalamnya. Wanita tidak lagi menutup diri terhadap kegiatan-kegiatan olahraga yang syarat dengan aktivitas fisiknya. Jadi, kesimpulannya yaitu bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkat suatu bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya. Kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996 saat pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Adalah buah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanitalah wanitalah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencanangkan upaya mendulang medali pada Olimpiade-Olimpiade berikut. Hanya saja kita adalah masyarakat hedonis yang bersukacita saat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa, yang mampu menorehkan peristiwa spektakuler, kemudian yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemasyhuran atlet wanita yang masih berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria tentunya. Sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Jadi, memang dapat disimpulkan ya bahwa untuk melalui perkembangan zaman sampai zaman sekarang bahwa memang banyak kaum wanita ini yang menghasilkan prestasi melebihi kaum pria. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan untuk menghentikan atau memberhentikan prestasi-prestasi atau hobi-hobi wanita dalam cabang-cabang olahraga. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.